Naam. Baik, itu tadi yang pertama sudah selesai. Saudara, tadi kita katakan bahwa hukum niat dengan makna yang khusus wajib fi amrin, wajib dalam dua perkara. Nah, sudah kita bahas itu. Saudara, wajib dalam dua perkara. Satu, saya ulangi, ibadat yang menyerupai adat kebiasaan. Dua, ibadat yang punya tingkat, punya jenis dan tingkatan berbeda-beda. Itu harus dengan niat. Sekarang bagian kedua, saudara, hukum daripada niat dengan makna yang khusus. Bagian kedua, ghair wajib, tidak wajib. Fi amrin, juga dalam dua perkara, tidak wajib. Apa yang tidak wajib? Pertama, al-adat. Dalam semua perbuatan yang menjadi adat kebiasaan. Seperti apa? Al-ghuslu litabarrudi aw litanzif. Mandi kebersihan, mandi untuk saudara menyejukkan diri. Wasomul hamiyah walit tadawi. Dan puasa untuk menghangatkan badan, puasa untuk berobat. Wal julus fil masjid lil istirahah. Duduk dalam masjid untuk sekedar istirahat. Ini semua adalah adat. Saudara, tidak wajib niat. Tapi, saudara, tadi sudah kita sebutkan. Semua itu, saudara, kalau mau diubah menjadi ibadah, maka perlu diniatkan. Nah, niatnya untuk apa? Liyusab alaiha, supaya dapat pahala. Nah, tadi kita udah sebutin. Itulah makna niat dalam pengertian yang umum. Saudara, dia kalau dalam makna niat yang khusus nggak wajib niat. Tapi dalam makna yang umum dia perlu niat. Kalau ingin dapat pahala. Kalau nggak niat nggak dapat pahala. Tapi nggak wajib. Kalau wajib kan kalau kita nggak pakai nggak sah, saudara. Mandi kebersihan tanpa niat pun dapat kita bersih. Mandi menyejukkan tanpa niat pun kita sejuk badan kita, saudara. Nah, cuma kita nggak dapat pahala, saudara. Ya, nggak wajib memang niat. Silakan mandi, saudara, tanpa niat. Tapi sayang, nanti kita tidak dapat pahala. Kira-kira jelas tidak? Baik, kita lanjutkan, saudara. Kita lanjutkan. Yang kedua, al-ibadatul lati la tastabih bi'adat. Nah, ini menarik nih. Segala jenis ibadat yang tidak menyerupai adat. Dia spesial, istimewa. Saudara, dia nggak seperti adat kebiasaan. Dia memang ibadah, khusus, spesial, nggak menyerupai adat kebiasaan. Yang seperti ini tidak wajib niat. Seperti azan. Saya tanya, azan ibadat bukan? Ada adat kebiasaan seperti azan? Nggak ada. Orang kalau dengar azan, apa yang kita pahami azan? Yaitu Allahu Akbar, dan seterusnya. Nggak ada kebiasaan seperti azan. Kalau mandi ada. Mandi junub, mandi sehari-hari. Sama. Puasa ada. Puasa wajib, puasa sunnah, sama puasa untuk pengobatan. Ada. Tapi kalau azan, ada nggak adat kebiasaan azan? Nggak ada. Karena asal usul azan itu, saudara, walaupun sekarang azan itu sudah mentradisi, sudah memasyarakat, sudah jadi adat istiadat kita, tapi asal usulnya bukan adat ya. Nah, azan itu adalah ibadat yang tidak menyerupai adat kebiasaan. Maka itu tidak wajib niat. Itu dalam makna yang khusus. Nah, dalam makna yang umum, perlu juga niat kalau mau dapat pahala. Jadi kalau azannya nggak pakai niat, nggak dapat pahala. Nah, siapa yang suka muadzin di sini? Mana yang suka azan? Pakai niat nggak selama ini azannya? Pakai niat, tancapan niat. Aku azan karena Allah, tancapin di hati. Jadi azannya dapat pahala. Walaupun dia tanpa niat, ucapan kalimat thayyib juga tetap mengundang barakah. Tetap ada rahmat yang turun. Allahu Akbar itu kan kalimat thayyib ya, ikhwan. Nah, tapi kalau ingin lebih spesifik, dapat pahala daripada ibadat yang namanya azan, setiap huruf, setiap kata, setiap harokat kita dapat pahala, saudara, niatkan. Tapi ingat, niatnya wajib tidak? Enggak. Dalam makna khusus enggak wajib. Dalam makna umum
mandub, bukan wajib. Dalam makna umum tadi kan kita udah bahas. Dalam makna umum mandub, sunnah, saudara. Nah, seperti apa lagi, saudara? Nah, seperti Islam, saudara. Maksudnya Islam, orang masuk Islam nggak ada cerita niat. Orang masuk Islam dengan niat atau syahadatin? Syahadatin, bukan niat ya, kawan. Itu amalul lisan dan amalul qalb. Jadi nggak pakai niat, saudara. Nah, jadi dia langsung syahadat, sah Islamnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Nah, sebab kalaupun dia mau niat, niatnya belum sah. Kalau dia belum masuk Islam kan niat nggak sah. Dia belum masuk Islam, niat dari orang kafir nggak sah. Bagaimana dia mau niat? Dia ucapkan 2 kalimat syahadat tanpa niat. Nah, maka itu di sini katakan nggak ada kewajiban untuk niat. Berikutnya, saudara, wa mutlaqul azkar. Membaca zikir apa saja, saudara. Enggak diwajibin niat. Kita mau baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau kita mau baca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak wajib niat. Karena zikir memang aslinya adalah ibadat. Dia bukan kebiasaan. Enggak ada kebiasaan menyerupai zikir, enggak ada. Saudara. Enggak ada. Kebiasaan menyerupai zikir, enggak ada. Zikir ya zikir. Aslinya memang ibadat. Dia bukan bagian daripada adat. Walaupun zikir itu sendiri karena sering kita lakukan akhirnya berakar memasyarakat, akhirnya dianggap sebagai adat. Tapi aslinya bukan adat, saudara. Nah, zikir juga nggak perlu niat, saudara. Tapi tetap dianjurkan untuk niat supaya dapat pahala. Niat, oh ini kita mau zikir banyak nih. Ini ada tugas nih dari guru nih, pokoknya malam ini malam Jumat mesti baca hasbunallah wa ni'mal wakil 10.000 kali umpamanya. Niatin, tancepin di dada, niatin, mulai kita zikir ya ikhwan. Nah, supaya pahalanya lebih berlipat ganda. Karena tanpa niat pun orang nyebut zikir udah ada pahalanya. Tanpa niat pun orang nyebut zikir, saudara, itu sudah ada barokahnya. Tapi kalau ditambahkan dengan niat, gabungan apa yang dia baca dalam zikir itu punya makna yang spesial. Alhamdulillah. Baik. Kemudian kita lihat lagi tilawah. Tilawah maksudnya tilawatil Quran. Baca Quran enggak wajib niat. Apa baca Quran ada yang menyerupainya? Ada orang baca Quran namanya baca koran. Sama atau beda? Beda. Enggak ada itu adat istiadat membaca yang menyerupai baca Quran. Enggak ada, saudara. Nah, karena baca Quran itu spesial sendiri, tidak wajib niat, saudara. Tidak wajib niat. Nah, tapi tetap dianjurkan niat dulu, saudara. Nah, walaupun tanpa niat sebetulnya setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran kan ada kebaikan. Tiap huruf itu membuahkan pahala. Tapi untuk dijalbil barakah, supaya barakahnya lebih banyak lagi, saudara, kita dahului dengan niat walaupun niat tidak wajib. Nah, malhudhah, catatan. An-niyatu fil adat wal ibadatil lati la tastabih bi adat. Jadi niat, saudara, dalam persoalan kebiasaan atau dalam persoalan ibadah yang tidak menyerupai kebiasaan, la tustarat laha bil maknal khas. Dia tidak disyaratkan niat untuk makna yang khusus. Amma bi maknal am, adapun dalam makna yang umum, fawajibun fi jami' anwa'it ta'at. Ya, kita kembali kepada pelajaran yang pertama. Maka dia menjadi wajib dari seluruh jenis kebaikan. Nah, jadi azan itu kebaikan, tilawah itu kebaikan, saudara, wajib. Tapi wajibnya tidak seperti wajib yang khusus. Kalau khusus kan harus muqtarinan bibtida'il fi'il, harus diikat dengan permulaan ibadah. Kalau ini enggak. Kita niat walaupun enggak diikat, saudara, kita udah niatin tancap di hati, mau baca Quran Nah, itu udah niat. Mau baca Quran di hati kita tancepin begitu. Mau baca Quran, itu udah niat ya, kawan. Dalam makna yang umum, cukup itu ditancapkan. Jadi nggak perlu niat seperti niat-niat ibadah yang tadi kita bahas ya, kawan. Wa mandub, dan dia tetap hukumnya mandub fi jami'il mubahat, di dalam hal-hal yang mubah tadi sudah kita bahas. Wa fi tarkil ma'asi, dalam meninggalkan maksiat. Wal makruhat, dalam meninggalkan yang makruh. Li yutsaba 'alaiha, agar mendapatkan pahala. Jadi ketaatan apapun secara umum semua perlu niat, saudara. Ketaatan apapun,
termasuk adzan, termasuk baca Quran, zikir secara umum. Nah, niat secara umum mujaradul qasd. Mujaradul qasd di hati itu udah niat ya, ikhwan. Tapi kalau secara khusus kan bukan mujaradul qasd aja. Harus ada qasdus syai' iktiranan bibtida'il fi'il. Nah, kalau makna yang khusus ibtida'il fi'il kita bagi. Nah, jadi azan, sholat, azan, tilawatil Quran, azkar, nggak perlu, saudara. Nggak wajib niat dengan makna yang khusus. Tapi tetap perlu dalam makna yang umum. Dan makna yang umum itu lebih gampang. Niat dalam makna yang umum, mujaradul qasd. Sekedar kita pengen, itu udah niat. Sekedar ada di hati kita mau melakukan sesuatu, itu udah niat, saudara. Kira-kira jelas gak? Itu makna niat yang umum. Tapi kalau makna niat yang khusus, enggak begitu, saudara. Kita di hati kita, pengen sholat, itu mujaradul qasd. Belum sah, saudara. Nah, jadi untuk masuk sholat, harus dalam makna yang khusus. Usolli fardal maghribi. Nah, kita niatkan. Apakah imaman, pemakmuman, adaan, atau qadaan, saudara, lillahi ta'ala, atau kita sebut mustaqbilal kiblati, atau kita sebut rakaatnya, rakaatain, atau salat rakaat, atau arba rakaat, dan seterusnya. Itu makna yang khusus. Nah, tapi kalau baca Quran, saudara, seperti baca zikir, dia nggak ada ketentuan untuk yang khusus seperti itu. Mujaradul qasd, kita tancapkan di hati begitu aja, itu sudah masuk niat. Kira-kira jelas gak? Begitu juga untuk meninggalkan zina, meninggalkan minuman keras, meninggalkan maksiat, cukup mujaradul qasd. Ya Allah, ini semua karena Allah. Ini semua karena Allah. Ini semua karena aku takut kepada Allah. Cukup ya ikhwan. Nah, mujaradul qasd kita tancapkan, insya Allah semua ketaatan-ketaatan tersebut akan membuahkan pahala buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebagai tambahan lil fawaid, mayyit bil maknal khas. Saudara, kita bicara nih makna yang khusus, nih spesial. Apa mandiin mayit itu perlu niat yang khusus, saudara? Nah, apakah perlu, saudara, niat mandi mayit itu niat yang khusus, atau cukup mujaradul qasd, atau cukup niat yang umum saja, saudara? Nah, di sini ada beberapa pandangan ulama. Perhatikan baik-baik. Pertama, ada ulama yang mengatakan wajib. Siapa mereka yang mengatakan wajib memandikan mayit itu dengan niat? Liman ra'a annahu ghuslun wajibun fahuwa minal ibadatil lati tastabihu bi'adat. Bagi yang mereka yang berpendapat kalau mandiin mayit itu adalah ghuslun wajib, mandi wajib. Kalau mandiin mayit disebut mandi wajib, berarti dia ibadat. Dan ibadatnya, saudara, dia menyerupai, yaitu adat. Namanya mandi. Orang yang hidup juga banyak yang mandi, saudara. Nah, karena dia menyerupai, dan ini dianggap mandi wajib, maka wajib ada niat. Saudara, qala al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala, pada saat beliau membahas soal ini, di bagian kedua beliau mengatakan tajib, yaitu wajib, saudara, untuk meniatkan memandikan mayit. Kenapa? Li'annahu wajibun. Karena mandinya itu mandi wajib. Faftaqara ilan niyah. Maka dia membutuhkan niat. Kaguslil janabah. Dia sama seperti mandi junub. Wa ala hadza. Nah, kalau memang mandi mayit ini, mandi jenazah ini wajib, saudara, maka fala yakfil gharq wala ghuslu kafir. Maka enggak cukup kalau dia cuma orang yang tenggelam di air, saudara, dianggap udah selesai mandi. Ada orang yang meninggal dunia umpamanya di dalam air, saudara, berarti udah selesai dong mandi jenazahnya. Belum. Karena mandinya harus ada niat. Dan enggak cukup cuma ditenggelamin begitu aja tanpa niat. Dan juga tidak sah, saudara, kalau dimandiin sama orang kafir. Enggak sah. Kenapa? Karena orang kafir kan niatnya tidak sah. Mandi jenazah harus ada niat. Yang mandiin orang kafir, bukan mayitnya yang kafir. Yang mandiinnya orang kafir. Boleh apa enggak? Saudara, kalau yang mandiinnya orang kafir, enggak sah. Kenapa? Karena niat orang kafir tidak sah.
Jadi yang memandikannya harus orang yang niatnya sah. Sehingga kalau dimandiin oleh orang kafir, nggak sah. Kalau dia tenggelam, saudara, di air, saudara, tanpa ada niat, gharak, dia tenggelam di air, belum selesai mandi jenazahnya. Dia harus dimandikan oleh orang yang dengan memasang niat. Kalau itu mandi wajib, saudara. Nah, berikutnya, mandubun. Tapi ada juga ulama mengatakan, saudara, mandi jenazah itu sunnah, bukan wajib. Sehingga apa? Liman ra'a annahu ghuslu tanzif, karena mereka nganggap ini mandi kebersihan. Yang nggak wajib niat, cuman kalau ada niat dapat pahala. Kalau nggak ada niat sah, saudara, tanzif. Nah, jadi perbedaannya memandikan jenazah ini, saudara, guslun wajib atau guslu tanzif. Mandi wajib atau mandi kebersihan. Kalau dia mandi wajib, harus dengan niat, wajib dengan niat. Kalau dia mandi tanzif, tadi kan udah kita bahas, nggak perlu dengan niat ya kawan. Sunnah doang niat. Kalau pakai niat, yang mandi ini dapat pahala. Itu aja. Tapi kalau yang mandi ini nggak pakai niat, dia nggak dapat pahala. Tapi mandinya sah. Karena cuma mandi tanzif, saudara. Nah, qala Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi, saudara, mengatakan la tajib niatul ghasil fil asah. Jadi dari pendapat dua tadi, ada yang mengatakan ini guslu tanzif, ada yang mengatakan ini guslun wajib. Imam Nawawi mengatakan, saudara, fil asah, dalam pendapat yang asah, yang kuat, nggak wajib niat orang yang memandikan. Sehingga resikonya, konsekuensinya, kalau nggak wajib itu niat, fayakfi gharaquh, cukup ditenggelamin aja, saudara. Tanpa niat udah sah, bahkan guslu kafir. Atau kalau ada orang kafir yang memandikan, selesai, saudara, karena nggak perlu niat. Nah, jadi kita lihat ini. Nah, ini ada pendapat, saudara, yang seperti ini. Ini al-asah inda Nawawi seperti itu. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa Al-Khatib Asy-Syarbini, saudara, di sini menyebutkan memang ada dua pendapat. Diakui memang ada dua pendapat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Tapi terlepas daripada perbedaan pendapat, saudara, ihtiyaton. Nah, sekarang kita bicara ihtiyat. Ihtiyaton, saudara, ya, di sini Imam Nawawi mengatakan yang asah memang pendapat yang tidak wajib niat, karena itu ghuslu tanzif. Tapi kalau kita bicara ihtiyat, justru yang wajib menjadi ihtiyat. Nah, artinya ihtiyat, terlepas daripada perbedaan pendapat, khuruj minal khilaf, tetap kita pasangkan niat saat memandikan jenazah. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi kita supaya tahu, oh, jadi kalau besok ada yang pendapat nih di kalangan pesantren ada mengatakan enggak wajib, ya jangan kaget. Itu kan ikut Imam Nawawi, bahkan itu juga ikut yang asah, saudara. Tapi kalau ada yang mengatakan enggak, itu juga wajib, ya jangan kaget juga, karena itu memang ihtiyat, lebih hati-hati. Ihtiyat itu lebih hati-hati. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Baik, saudara. Selesai kita bab yang kedua. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas tadi di bab kedua kita jelas. Masuk bab yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ankum. Al-mabhatsus tsalits. Pembahasan yang ketiga. Mahallun niyah. Tempatnya niat, saudara. Mahallun niyah al-qalbu. Tempatnya niat itu ada di hati. Sepakat semua ulama, niat itu adanya di hati. Bukan di lisan, bukan di mulut, di hati. Tapi nanti ada rincian. Kenapa? Li'anna haqiqataha al-qasdu mutlaqan. Karena hakikat niat itu adalah ketetapan hati, al-qasd. Al-qasd itu kan ketetapan hati. Yang namanya ketetapan hati ada di hati. Yang namanya keinginan adanya di hati. Yang namanya kemauan adanya di hati. Yang namanya tujuan maksud untuk melakukan sesuatu adanya di hati. Maka itu mahallun niyah al-qalbu. Nah, ada yang menarik. Qala Ibn Hajar al-Haytami.
jangan salah tulis ya, di sini Haitami pakai ta, bukan pakai tha. Bukan Haitami, Haitami. Haitami. Jadi ada Haitami, ada Haitami. Ada Ibn Hajar Al-Haitami. Ini faqih, usuli, hadis. Tapi ada juga saudara Ibn Hajar Haitami, itu yang ngarang kitab Majma'uz Zawaid, dia muhaddits saudara. Jadi ada Haitami, ada Haitami. Kalau disebut Ibn Hajar, ini maksudnya Haitami. Kalau ada yang nyebut yazkur Ibn Hajar mutlaqan, Ibn Hajar al-murad Ibn Hajar al-Haitami, faqih Syafi'i saudara. Baik, qala al-Haitami rahimahullahu taala, yang wafat tahun 974 Hijriyah. Ba'da an qarrara anna mahallan niyyah huwal qalbu. Jadi Haitami setelah menetapkan bahwa tempatnya niat itu adalah hati. Nah, apa beliau katakan? Waqila, katanya. Qila itu artinya katanya, dikatakan atau konon katanya. Waqila, konon katanya, mahallu haddimag, tempatnya niat itu ada di otak, bukan di hati. Warudda, maka pendapat ini sudah dikanter, rudda, dijawab, saudara. Bi anna hadza la majala lirra'yi fihi, bahwa persoalan ini bukan persoalan ijtihad. Jadi Ibn Hajar mengingatkan, ini bukan persoalan ijtihad, ada di hati apa ada di otak. Ini bukan persoalan ijtihad, saudara. Bal, akan tetapi yatawaqqafu ala sam'i. Kita mesti pakai dalil sam'i yang kita dengar nih dari Nabi dan para sahabat, saudara. Di mana tuh yang namanya niat? Jadi kalau kita dapatkan dalil sam'iyat, saudara, nggak usah lagi kita pakai ijtihad dalam persoalan ini. Nah, wal adillatus sam'iyah, saudara, dalil yang kita dengar, saudara, dari salaf kita sampai ke Nabi, saudara, dalatun alal awal, menunjukkan bahwa niat itu, saudara, menunjukkan kepada pendapat yang pertama. Maksudnya pendapat yang pertama ada di hati. Ada di hati atau ada di otak? Al-awwal, ada di hati, bukan di otak, saudara. Minha, nah diantaranya nih dalil-dalil sam'i, saudara. Khabar, nah, di mana tatkala Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Nabi pernah mengatakan takwa itu adanya di sini. At-taqwa hahuna. Wa asyara biyadihi ila sadrihi thalathan. 3 kali Nabi tunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi enggak pernah mengatakan at-taqwa hahuna. Enggak ada tuh hadis yang mengatakan Nabi menunjukkan ke keningnya at-taqwa hahuna atau at-taqwa di atas kepalanya hahuna. Enggak. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ini dalil sam'i. Udah, enggak usah pakai ijtihad lagi ya, kawan. Jadi kalau Nabi udah mengatakan takwa, jadinya di dada. Maksudnya di dada di mana tuh? Di hati. Otak di mana? Di atas sampai di hati. Kepala, ini hati. Kalau Nabi udah tunjuk sini, itu sudah kafin sebagai dalil. Jadi nggak usah lagi diperdebatkan. Kemudian wa aidan, begitu juga kata Ibn Hajar, fal ikhlasul lazim laha mahalluhul qalb ittifaqan. Saudara, begitu juga soal keikhlasan, itu kan adanya di hati. Hati punya sifat-sifat yang baik, punya sifat-sifat yang jelek. Hati itu, saudara, ada sifat yang jelek seperti riya, ujub. Adanya di mana tuh? Di hati. Nah, tapi hati juga punya sifat-sifat yang bagus. Sabar, saudara, qanaah, dan seterusnya. Adanya di mana? Adanya di hati. Nah, disepakati oleh semua ulama bahwa tempatnya keikhlasan adanya di hati. Ittifaq, nggak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, dengan 2 dalil ini cukup, saudara, ulama dari zaman ke zaman semua kalau sudah nyebut ikhlas ya hati. Nah, sedangkan ikhlas itu adalah fondasinya niat. Nah, niat ikhlas itu berarti ada di hati, bukan ada di dimag. Baik. Nah, jadi ini catatan, saudara, kelihatannya sederhana tapi ini penting sekali, saudara. Jarang-jarang dibahas soal niat itu ada di kepala, ada di otak, enggak. Jadi ini satu hal yang qayyim, luar biasa, nafi' jiddan, apa yang disampaikan oleh Ibn Hajar Haitami radhiyallahu taala anhu. Masailu talaffuzin niyyah. Nah, kita masuk nih ke persoalan. Perhatikan baik-baik.
persoalan-persoalan talaffuzun niyah, melafazkan niat. Nah, ini kan banyak orang berdebat ini soal melafazkan niat. Saya minta semua para peserta pesantren kilat markas syariat perhatikan betul-betul, fokus, serius persoalan ini. Karena persoalan ini nih, di luar sana banyak yang nyerang-nyerang mazhab Syafi'i, saudara. Dengan mengatakan talafuz niat bid'ah lah, talafuz niat nggak ada ajaran lah dari Nabi, talafuz niat itu udah bukan ajaran agama, mengada-ngada. Nah ini yang seperti ini mereka nggak ngaji fikih, saudara. Mereka nggak tahu perbedaan pendapat di antara para ulama. Mereka nggak tahu tentang hakikatun niyah, saudara, di dalam urusan talafuz. Ini saat yuk kita lihat, kita tengok soal talaffuz an-niyah, melafazkan niat. Qala Syekh Abdullah Bafadal Al-Hadrami, tufiya sanat 918. Jadi Syekh Abdullah Bafadal Al-Hadrami, saudara, mengatakan dalam kitabnya, nama kitabnya ada di bawah sekali, yaitu dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Beliau mengatakan, wa yusannu talaffuzu bin niyati kubailut takbir. Disunnahkan untuk melafazkan niat kubailut takbir, menjelang takbir. Sesaat menjelang takbir, menjelang takbiratul ihram, mau masuk takbiratul ihram, disunnahkan untuk talaffuz bin niyah wastishabuha, dan supaya niat itu, saudara, nanti ikut menyertai takbir tadi, saudara. Nah, itu yang maksud yang tadi kita ceritakan dari Allahu Akbar, di dalamnya kemudian kita tancapkan niat. Jadi mustamir. Kemudian qala al-Khatib Asy-Syarbini, saudara. Nah, Imam Khatib Asy-Syarbini, saudara, ini menyebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj rahimahullah, beliau mengatakan wa yundabun nutqu bil manwi. Disunnahkan, dianjurkan untuk mengucapkan, saudara, dengan apa yang kita niatkan. Kubailat takbir, sebelum takbiratul ihram, menjelang sesaat sebelum masuk takbiratul ihram. Untuk apa? Liyusa'idal lisanul qalba, supaya lisan ini membantu hati. Membantu untuk apa? Litathbitin niyah, untuk menancapkan niat, saudara. Untuk apa pula yang demikian itu? Wali annahu, karena ab'adu anil waswas. Dengan adanya talaffuz bin niyah sebelum takbir, justru, saudara, itu bisa menjauhkan kita dari was-was. Mari kita lihat. Saya kasih contoh. Kalau kita nggak pakai talaffuz bin niyah, kemarin sudah saya contohkan. Allahu Akbar, dari alif sampai ra. Di jedah waktu itu kita mesti menancapkan niat. Umpamanya sholat maghrib, usolli fardol maghribi, minimal usolli fardol maghribi. Walaupun kita nggak pakai salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Kalau pakai salasa rakaatin mustaqbilal kiblati jadi panjang. Yang pendek aja, minimal. Dalam niat itu minimal satu, ada keinginan sholat, usolli. Dua, harus ada jenis sholatnya, wajib apa sunnah. Tiga, harus ada nama sholatnya. Usolli fardol maghribi, usolli fardol subhi, usolli fardol zuhri, usolli fardol asri. Itu niat tiga ini nih mesti kita tancepin. Minimal tiga itu kita tancepin, ya kawan. Saya nggak bicarakan yang lain dulu. Yang mustaqbilal kiblati, adaan, imaman atau makmuman, itu panjang. Yang singkat aja, usolli fardol maghrib. Jadi pada saat kita Allahu Akbar, di tengah-tengah itu, saudara, atau dari awal sampai akhir, terserah, juz'un minhu. Apa kita mengucapkannya di awal, atau di tengahnya, atau di akhirnya, dari kalimat Allahu Akbar tadi, di hati kita harus ditancapkan usolli fardol maghrib, usolli fardol isya, usolli fardol subhi atau fardol zuhri, saudara. Nah, sekarang kalau lisan mengucapkan Allahu Akbar, di hati menancapkan usolli fardol maghrib, saudara, ini sering bikin was-was. Makanya kadang-kadang orang ada yang takbiratul ihramnya berkali-kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akibat itu tuh, dia mau rapihin itu niat, dia mau tancepin di hatinya, saudara, saat takbiratul ihram. Tapi justru mengundang was-was. Nah, bagaimana supaya nggak was-was? Nah, ini salah satu caranya diajarkan, saudara. Salah satu caranya dengan talafuz. Jadi, begitu kita ngadep kiblat, kita tegur nih hati kita, kita mau sholat, lu dengerin nih. Kita mau sholat nih, mau dengerin nih. Habis ini lu tancepin nih dalam hati, ya. Usolli fardol maghribi. Kita tuh lagi nuntun hati kita. Supaya hati kita nggak mikirin utang, nggak mikirin kerjaan, nggak mikirin PR. Hati kita ditegor belisan kita. Ayo hati, ayo hati. Fokus, fokus, fokus. Fokus, kita mau lihat nih. Usolli fardol maghribi. 3 raka'atin mustaqbilat kiblati. Adaan lillahi ta'ala. Allah. Nah, pada saat kita Allahu Akbar, istihdar saja. Niat yang tadi kita ucapkan dalam talafuz bin niyah, inti sarinya, saudara, istihdar. Kita hadirkan dalam hati kita. Jadi cukup dihadirkan saja. Cukup kita ingat, zikriyun. Kita ingat benak kita. Kita ingat dengan hati kita, pikiran kita, bahwa kita sedang sholat fardu maghrib. Diingat saja sambil mengucapkan Allahu Akbar. Cukup. Kira-kira selesai, paham tidak? Nah, jadi saya tanya, kalau gitu talafuz bin niyah penting nggak? Penting. Loh, kok ada yang bilang bid'ah, saudara? Udah gitu bid'ahnya dolalah lagi. Udah gitu dolalahnya masuk neraka lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kalau mereka nggak mau melafazkan niat, silakan. Memang nggak ada kewajiban melafazkan niat, nggak wajib. Nggak wajib. Di sini kan disebutin apa? Sunnah yusan. Sunnah. Alasan sunnahnya apa? Karena dia bisa menjaga hati kita. Karena dia bisa membantu hati kita untuk menancapkan niat, saudara. Apalagi dalam mazhab yang 3. Mazhab yang 3 itu niat itu ditancapkan gubel takbir, saudara. Oh, lebih mantap lagi. Kalau sebelum takbir, saudara. Kalau ikut mazhab mereka yang 3. Begitu dia baca, usolli fardol maghribi, hatinya ikut baca, saudara. Usolli fardol maghribi, mulut baca, hati baca, Allahu Akbar, sah. Selesai. Itu mazhab yang 3. Jadi enggak lagi repot-repot dihadirkan ke dalam takbiratul ihram. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i belum cukup. Nah, niat tadi mesti mustamir dong. Masuk juga ke dalam takbiratul ihram, saudara. Tapi memang mazhab yang 3 pun, saudara, begitu dia lafazkan, usolli fardul maghribi, hatinya menyebutkan usolli fardul maghrib, Allahu Akbar. Niat itu dalam mazhab yang 3, walaupun tidak lagi ditancapkan di tengah takbir, tetap harus mustamir. Artinya keberadaan niat itu harus ada sampai akhir sholat. Berarti dalam takbiratul ihram pun harus tetap menghadirkan hati. Nah, jadi cuma menghadirkan hati aja. Artinya menghadirkan hati, dia sadar kalau dirinya lagi sholat. Udah gitu. Dia tahu kalau dirinya itu lagi sholat maghrib. Dia tahu kalau maghrib itu wajib. Selesai. Lagi perbedaannya tipis tuh. Kalau mazhab yang 3, saudara, dia tancepin niat sebelum takbir, habis dia niat langsung dia takbir. Tapi dalam niat tadi, dalam takbirnya tetap, bahkan bukan dalam takbir aja, tapi dalam sholat pun dia selalu menghadirkan hati bahwa dia sedang sholat. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, saudara, niat itu adanya di dalam takbiratul ihram. Nah, ini memang agak sedikit lebih sulit. Makanya karena ini sedikit lebih sulit, bantu dulu negor hati. Hati-hati, fokus, fokus. Nah, bagaimana cara dia fokus? Bagaimana supaya pikirannya betul-betul saya sedang sholat? Talafuz bin niyah. Kira-kira jelas tidak? Jadi talafuz bin niyah dalam mazhab Syafi'i penting tidak? Penting. Untuk apa? 1, untuk membantu hati menancapkan niat. Itu 1 tuh. Yang kedua, untuk apa? Untuk menjaga hati jangan sampai was-was. Nah, santri ada yang was-was gak? Ada yang kalau takbiratul ihram was-was. Nah, mulai ini hari nggak boleh was-was lagi. Udah tancapin aja, sholli fardul maghribi, tancapin di hati. Begitu Allahu Akbar, saat Allahu Akbar hadirkan kalau kita ada dalam niat. Jelas? Nah, mudah-mudahan itu jadi obat kita. Amin. Kita lanjutkan ya ikhwan, mari kita lihat. Saudara, bahkan saudara, ada yang bilang nih, oh ini
Bid'ah, tunggu dulu sebentar. Mari kita lihat saudara, ulama besar dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal Al-Hambali. Qala al-Imam Ibn Qudamah Al-Hambali. Nah, ini bukan mazhab Syafi'i, Hambali ini ya ikhwan. Apa beliau katakan saudara dalam kitabnya saudara yang sangat terkenal. Yaitu kita bisa lihat kitab Ibn Qudamah, ini kitab Al-Mughni. Orang yang mazhabnya Hambali tahu ya ikhwan. Dan ini menjadi muqarrar di Saudi Arabia untuk dipelajari di madrasah-madrasah sampai di universitas. Mari kita lihat apa menurut Ibn Qudamah. Wa ma'na niyah, kata beliau, arti niat itu al-qasdu. Nah, yaitu ada keinginan menancapkan sesuatu dalam dirinya. Wa mahalluhal qalb, dan tempat niat itu ada di hati. Wa in lafadha bima nawa, tapi kalau dia lafazkan apa yang dia niatkan, kana ta'kidan, yang demikian itu menjadi penguat. Ada Ibn Qudamah bilang itu bid'ah? Nggak ada, saudara. Jadi ini yang teriak-teriak bid'ah nggak ngerti fikih. Saudara, ini mereka yang teriak-teriak talafuz bin niyah bid'ah, mereka nggak paham fikih, nggak ngerti fikih, nggak tahu perbedaan pendapat di antara para ulama. Memang ulama sepakat niat itu tempatnya di hati. Tapi bagaimana kalau dilafazkan, saudara? Nah, ternyata dilafazkan boleh, saudara. Boleh saja. Minimal hukumnya boleh, mubah. Kenapa? Karena dia belum masuk ke dalam sholat. Dia masih di luar sholat. Sehingga nggak bisa disebut bid'ah. Kecuali kalau tambahannya di dalam sholat. Sebelum kita takbiratul ihram, kita belum masuk dalam ibadah. Belum masuk kita dalam sholat. Nah, kalau belum masuk dalam sholat, saya tanya, boleh gak kita ngobrol? Boleh gak kita zikir? Kalau gitu boleh gak kita sebut niat? Boleh. Apanya yang bid'ah, saudara? Bebas. Termasuk kalimat thayyib, mengucapkan kata-kata yang baik, tujuan yang baik, itu kalimat thayyib. Saudara, jangan langsung bid'ah, saudara. Nah, jadi talaffuz bin niyah itu ada di luar sholat. Nah, karena dia ada di luar sholat, maka dia termasuk kalimat thayyib yang boleh kita ucapkan kapan saja. Sebelum sholat ataupun sesudah sholat, saudara. Jadi jangan langsung nuduh itu sebagai bid'ah. Itu paling minim dia mubah. Tapi dalam mazhab Syafi'i bukan mubah. Yusan. Apa arti yusan? Disunahkan, mustahab. Alhamdulillah. Baik, saudara. Terus minal mu'asirin. Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad Zuhaili. Hafidhahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa innawa biqalbihi duna lisani ajza'a dzalik. Nah, jika dia niatkan dengan hatinya tanpa lisannya, maka yang sedemikian itu sudah cukup. Wala yustarat tahrikul lisan biha, tidak disyaratkan untuk menggerakkan lisan. Talafuz enggak yaitu saudara enggak disyaratkan. Walakin akan tetapi yundabun nutqu bil manwi, tapi tetap disunnahkan untuk mengucapkan apa yang diniatkan. Kenapa? Liyusaidal lisanu, agar supaya lisannya membantu menolong al-qalba, membantu hati, wali annahu ab'adu anil waswas. Karena yang demikian itu saudara menjauhkannya daripada was-was. Ini minal mu'asirin, profesor, doktor, masih hidup saudara. Saat ini, dan dia karang banyak kitab khususnya dalam ilmu fikih. Alhamdulillah. Sekarang mari kita lihat rincian. Karena tadi kita bilang masail talaffuz niyah. Beberapa masalah tentang talaffuz bin niyah. Mari kita lihat. Pertama, 1. An-niyah bil qalbi duna talaffuzi bil lisan. Niat dengan hati tanpa dilafazkan dengan lisan. Apa hukumnya? Hukumnya yakfi au yujzi. Cukup, memadai. Sah. Jadi niat dengan hati tanpa lisan. Kita enggak sebut usolli fardhul maghribi dengan lisan kita. Enggak, kita enggak baca. Di hati kita tancapkan saudara. Saat takbiratul ihram kita tancapkan niat di hati. Sah. Saudara. Li'anna niyah, karena niat la yustaratu fiha talaffuz bil lisan. Kenapa sah? Karena memang niat tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Tapi di sana ada masail. Ini menarik. Man halafa alla yusallima ala Zaidin fasallama ala qaumin fihim Zaidun wastathnahu biqalbihi fa innahu la yahnuth. Masya Allah.
Barang siapa ada yang bersumpah, dia nggak mau memberikan salam kepada orang yang namanya Zaid. Ya mungkin karena ada sesuatu ya ikhwan. Dia nggak mau kasih salam sama orang yang namanya Zaid. Dia sumpah. Kemudian dia lewat satu kumpulan orang. Dia kasih salam. Assalamualaikum. Buat kumpulan tadi. Ternyata Zaid ada di situ, di dalamnya. Nah, saudara, apakah orang ini melanggar sumpahnya? Nah, kita lihat dulu. Begitu Zaid ada di dalamnya, wastathnahu biqalbi. Dia kecualikan pakai hatinya. Assalamualaikum dalam hatinya kecuali Zaid. Nah, dia kasih salam buat semua, tapi hatinya bilang kecuali Zaid, gua nggak kasih dia. Saudara. Nah, fa innahu la yahnus. Dia nggak melanggar sumpahnya. Loh kenapa? Karena niat ada di mana? Dari hati. Sah dia punya niat di hatinya, saudara. Ini contoh, sekedar contoh kasus perkara yang diberikan oleh ulama, tapi ini jadi menambah wawasan kita dan memperluas pemahaman kita tentang niat. Insya Allah. Yang berikutnya, ini nggak kalah menarik. Man ahya ardon mawatan. Barang siapa yang menghidupkan tanah lahan yang terbengkalai, lahan mati, saudara. Laisa milkan li ahadin, tapi nggak ada yang punya itu tanah. Nah, jadi kita kalau mau bilang tanah terbengkalai harus pastikan ada yang punya apa enggak. Kalau tanah ada yang punya, jangan dibilang tanah terbengkalai, saudara. Kira-kira jelas gak? Ini tanah ada yang punya, man bilang tanah terbengkalai, saudara. Enggak, tanah terbengkalai itu tanah yang nggak ada yang punya. Nah, lahan mati, lahan kosong, lahan terbengkalai, saudara. Nggak ada yang punya. Nah, saudara. Kemudian man ahya, dihidupkan sama dia, itu lahan yang terbengkalai, dikelola sama dia. Dia tanemin, dia bangun di sana, dia hidupin itu lahan, saudara. Yang tadinya terbengkalai jadi terpelihara, saudara. Nah kemudian pas saat dia menghidupkan itu tanah, dia kelola wanawa biqalbi. Dia niat dalam hatinya, saudara. Duna talaffuz bil lisan, tanpa dilafazkan dengan lisan, saudara. Ja'laha masjidan, dia niatin itu tanah buat masjid. Dia niatin dalam hati, oh ini ada tanah lahan kosong nih. Aku mau garap, aku mau kelola, aku mau hidupkan. Dan aku niatkan ini tanah buat masjid. Atau sebagiannya buat masjid, saudara. Apa hukumnya? Saudara, di sini saudara, fatusiru masjidan. Maka niatnya sah dan tanah yang diniatkan otomatis menjadi tanah masjid, saudara. Dengan niat, dengan hati, gak pakai lisan. Apa yang ada di hatinya Allah tahu. Hatinya memang niatnya buat masjid. Tanahnya terbengkalai, dia garap, dia rapihin, dia bersihin, dia pagerin, saudara. Saya mau bangun masjid di sini, niat mau bangun masjid. Walaupun dia belum ucapkan, baru di hati, niatnya sudah sah dan jadi masjid. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah, yang kedua. Man bana fi ardihi binaan. Saudara, barang siapa yang membangun di tanah miliknya binaan, suatu bangunan, kahayati makbaratin. Nah, dia bangun itu tanah, dia pagar, pokoknya dia tata, saudara, seperti penataan kuburan. Tanah milik dia, tapi dia tata seperti penataan pemakaman, saudara. Wa adina bidafan fihi, dan diizinkan kalau ada yang mengubur di situ, saudara. Nah, diizinkan, saudara. Maka hukumnya lam tusir makbaratan. Belum sah dia jadi pemakaman. Walaupun dia udah izinin, saudara. Illa kecuali bitalaffuzi. Kecuali kalau dia lafazkan. Nah, kalau urusan ini nggak boleh pakai hati aja, saudara. Harus dilafazkan. Kenapa? Li'anna dafna, karena yang namanya pemakaman la yastalzimul makbariyah. Nah, jadi kalau orang niatin masjid, saudara, itu yastalzimul masjidiyah. Langsung jadi masjid. Tapi kalau dia izinkan orang kubur di situ, belum tentu itu jadi tanah pemakaman, saudara. Jadi belum sah itu menjadi tanah pemakaman. Diizinkan orang kubur di situ, ya kuburnya sah-sah saja, saudara. Tapi lahan itu belum menjadi pemakaman resmi kalau belum ada talafuz dari pemiliknya. Jadi nggak cukup hanya dengan hati. Kira-kira jelas gak?
Makanya saya katakan memang saudara yang namanya niat adanya di hati. Tapi ada sejumlah perkara harus dikuatkan dengan lisan. Jadi ada niat yang cukup di hati tanpa perlu dilafazkan. Tapi ada niat yang harus dilafazkan. Kalau enggak dilafazkan, niatnya enggak terwujud ya ikhwan. Baik, yang ketiga, mari kita lihat. Yang keempat. Man bana fi ardihi binaan kahayati masjidin. Barang siapa yang membangun di lahan miliknya, saudara, satu bangunan bentuknya seperti masjid. Wa adzina bi iqamatis shalawati fihi, dan diizinkan orang untuk sholat di dalamnya. Lam tusir masjidan. Tetap belum jadi masjid seperti tadi, illa bitalaffuz. Kecuali kalau ada lafaz dari dia. Saudara, ada ikrar, dia lafazkan, aku niatkan ini untuk masjid. Baru sah itu jadi wakaf masjid. Kalau enggak ya ikhwan. Kenapa? Li'anna shalah la tastazimul masjidiyah. Karena izin sholat, saudara, enggak mesti itu izin menjadi masjid yang resmi. Karena sholat bisa didirikan di mana saja. Sholat bisa di rumah, bisa di kebun, bisa di halaman, bisa di satu bangunan. Orang sholat di satu tempat belum tentu itu masjid. Jadi kalau orang diizinkan sholat di situ, belum tentu itu tempat menjadi masjid. Kira-kira jelas gak? Jadi sama nih dengan yang urusan pemakaman tadi. Harus ada apa? Lafuz. Dia mesti ikrar, dia mesti niatin tuh, diikrarin media saudara. Kalau itu memang diniatkan buat masjid, nggak cukup dengan hati. Berikutnya, nah ini menarik. Man bana fi ardihi binaan, barang siapa yang membangun di tanah miliknya. Binaan, bangunan kahayati masjidin, bentuknya seperti masjid. Nah kali ini wa adina bil i'tikaf. Dia izinkan orang untuk i'tikaf. Dia punya tanah, saudara, dia bangun bangunannya kayak masjid. Nah, ada orang mau i'tikaf di dalamnya karena dilihatnya kayak masjid nih, mau i'tikaf di dalamnya. Dia izinin, silakan i'tikaf di dalamnya, saudara. Begitu dia izinkan i'tikaf, fatusiru masjidan. Maka bangunan tadi sah menjadi masjid ya ikhwan. Loh kenapa? Li'anna al-i'tikaf yastalzimul masjidiyah. Karena yang namanya i'tikaf nggak bisa dilakukan di tempat manapun kecuali di masjid. Kalau sholat bisa gak di rumah? Sholat bisa gak di halaman? Sholat bisa gak di kebun? I'tikaf? Nggak bisa. I'tikaf mesti di mana? Jadi kalau dia izinkan orang i'tikaf di situ, berarti itu ikrar dari dia itu masjid. Subhanallah, ini urusan niat hati-hati nih. Niat ulama-ulama tuh merincikan sampai sedemikian rupa, saudara. Jadi kalau dia bangun satu tempat, saudara, seperti masjid, tapi dia nggak niat untuk itu buat masjid, saudara. Nah, niat di sini, saudara. Tapi kalau diizinkan orang iktikaf di situ, ya sudah, itu jadi masjid. Walaupun semula dia nggak niat. Nah, tapi dia menemukan lahan kosong, dia udah pagerin, dia mau hidupkan itu lahan. Nah, terus dia niatkan buat masjid, sah itu jadi masjid, saudara. Tapi kalau dia baru bangun bangunan di tanah milik pribadinya, bentuknya seperti masjid, orang diizinin sholat, belum jadi masjid kecuali dengan talaffuz. Nah berarti ada niat yang memang cukup di hati, ada niat yang harus diwujudkan dalam bentuk lafaz. Kira-kira jelas tidak? Baik, istitsna. Ada beberapa pengecualian. Niatul udhiyah inda syira'i syatin duna talaffuz la tusir. Ada orang lagi mau idul kurban, saudara, dia beli seekor kambing. Dia niat dia ini untuk kurban, nah, dalam hatinya. Tapi saudara di sini dia nggak talaffuz, belum jadi korban, saudara, belum. Tapi kalau dia niat, dilafazkan sambil ditakyin, yang ini nih untuk kurban tahun ini, nah itu sah, saudara. Niatnya sah, itu jadi hewan kurban. Tapi kalau niatnya baru di hati, aku niat nih hewan yang ini nih buat kurban, di hati, belum dilafazkan, belum sah dia punya niat, hewannya masih hewan bebas, belum menjadi hewan kurban. Yang berikutnya, niatun nazar bil qalb duna talaffuz la yanaqid. Ada orang niat nazar, kalau saya sembuh saya akan begini karena Allah. Tapi dia nggak ucapin, adanya cuma di hati aja, saudara.
nggak dilafazkan, lah yang akid, nggak sah dia punya niat. Nah, ini kan menarik. Padahal niat tempatnya di hati, tapi ternyata ada niat di hati tapi nggak sah. Ya, kalau nggak diikuti dengan talaffuz. Nah, jadi kalau ada yang bilang talaffuz bin niyah itu bid'ah, dari mana ceritanya, saudara? Ternyata ada talaffuz justru menjadi syarat niat itu menjadi sah. Nggak sah dia kalau nggak talaffuz, cuma niat aja gitu, saudara, di hati. Dia nazar kalau sembuh dari sakit dia mau puasa sekian hari, tapi di hati doang, saudara, belum sah, dia mesti talaffuz, saudara. Begitu juga niatut talak bil qalb duna talaffuz, layak. Ada orang niat tolak dalam hatinya, dia niatkan tolak istrinya, orang 1, 2 atau 3, cuma dalam hati, dia nggak pernah nyebutin tolaknya, nggak jatuh, saudara. Nggak cukup dengan niat di hati, tapi harus ada talaffuz. Makanya tadi saya katakan talaffuz bin niyah ini, saudara, ada yang hukumnya mustahab, saudara, bahkan ada yang hukumnya harus wajib. Kalau nggak ditalaffuzkan nggak sah. Nah, jadi jangan langsung menuding talaffuz bin niyah itu bid'ah. Tunggu dulu, talaffuz bin niyah itu ada hukumnya mubah, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya wajib. Kalau nggak ditalaffuzkan, nggak jatuh. Niat talak cuma di hati doang, nggak jatuh, saudara. Niat kurban cuma di hati doang, belum jadi itu hewan kurban, saudara. Walaupun dia beli tinggal seminggu lagi, mesti talaffuz. Niat nazar cuma di hati doang, belum jatuh. Kira-kira jelas tidak? Begitu dia lafazkan, jatuh. Dia lafazkan, dia talak istrinya, saudara, dengan kalimat talak atau firak atau sirah, saudara, sah. Begitu dia lafazkan. Nah, nanti kita akan masuk. Tapi kalau cuma di hati doang tanpa lafaz, saudara, itu belum jatuh. Nah, lafaz tolak bisa sorry, bisa kinayah, saudara. Nah, itu nanti akan kita bahas pada babnya. Baik. Qala al-Haythami. Nah, itu tolong diperbaiki sa-nya. Haythami, bukan Haythami, saudara. Pakai ta, bukan sa, perbaiki. Qala al-Haythami rahimahullah, wa awqa'a ba'dul ulama'i at-talaqa wan nazar bin niyatil mujarradah amalan bi umumil hadits. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan, berpendapat tolak dan nazar hanya dengan niat saja sudah jatuh. Nah, niatul mujarradah, niat aja, nggak pakai ditalafuzkan. Dengan dalil apa? Amalan bi umumil hadis. Nah, karena dia memakai umum hadis, saudara. Innamal a'malu bin niat. Nah, hadis secara umum kalau udah ada niat udah sah, saudara. Nah, wa abahul aktsarun, tapi kebanyakan ulama menolak pendapat tersebut. Kenapa? Li'annahuma, saudara. Karena yang namanya talak dan nazar itu min wadhaifil lisan. Itu pekerjaan lisan, bukan pekerjaan hati, saudara. Lughatan wa syar'an, baik secara lughah maupun secara syariat, saudara. Fala tu'athir fihi man niyatul mujarradah. Maka itu enggak ada pengaruh di dalam jatuhnya nazar maupun tolak hanya dengan niat saja tanpa dilafazkan. Kira-kira jelas gak? Wadhaiful lisan. Talak itu kerjaannya lidah. Lidah ngucapin, bukan kerjaan hati, saudara. Ya memang niat di hati tetap punya peran. Nanti kan ada yang tolak dengan sorry, ada yang tolak dengan kinayah, itu nanti akan berkaitan dengan niat. Tapi an-niyatul mujarradah, niat saja, hanya niat saja tanpa talafuz, nggak bisa, karena ini min wadhaifil lisan. Nah, kemudian saudara, niatut talak bil qalb, niat yang ada di hati, ma'at talaffuzin, sambil dilafazkan. Apa langsung jatuh? Tunggu dulu, ada syaratnya lagi, saudara. La yasma'uhul mutalaffizu mu'tadilus sam'i ma'a adamil mani'. Sementara yang mengucapkannya sendiri nggak dengar apa yang diucapkan, selama dia mu'tadilus sam'i, dia punya pendengaran itu normal, wajar. Jadi orang yang pendengarannya wajar, normal,
kalau dia ucapkan saya talak, mestinya kupingnya sendiri dengar dong. Jangan kita cerita kuping orang lain, kupingnya dengar. Nah kalau kupingnya nggak dengar, saudara, dia ngucapin saya tolak, kupingnya sendiri nggak dengar. Jangankan antum, ana aja nggak dengar. Kalau suara yang keluar dari mulutnya, sementara dia mu'tadilus sam'i, pendengaran dia normal, dia tidak dengar, belum sah. Kecuali ada penghalang. Dia ngomong begitu sambil pakai Walkman di sini, saudara. Ditutup kupingnya, ya pantas saja dia nggak dengar, karena dia tutup, saudara. Ada mana? Tapi kalau terbuka, nggak ada mana, nggak ada kapas, nggak ada penutup, saudara, nggak ada tirai yang nutup kuping dia. Dia sendiri nggak dengar apa yang diucapkan, saudara. Maka kalau itu terjadi, la yaqa, tidak jatuh talaknya. Jadi luar biasa nih. Artinya nih talak ini nggak cukup hanya dengan niat saja, juga harus ada talafus, dan talafus itu harus didengar oleh siapa? Oleh al-mutalaffidz bihi, yang mengucapkannya. Nah, kira-kira jelas tidak? Lumayan bulan puasa ya, siang-siang belajar yang begini, masya Allah nih, bisa anget ini kepala ya. Nah, tapi mudah-mudahan, makanya kitab ini jangan hilang. Nanti bisa murojaah, mutola'ah, baca-baca lagi, dan bisa seumur hidup antum pegang ini kitab. Nanti kalau lupa bisa buka lagi. Makanya kalau belajar bawa pulpen, mana artiin, coret, yang salah coret, yang nggak ngerti tulis artinya di bawah, tulis tambahan-tambahan yang dapat saudara. Karena ini nanti ada ujian. Ini jangan antum pikir anda nggak pakai ujian ini. Nanti saya akan siapkan 100 soal memilih A, B, C, D, E untuk pelajaran fiqhun niyat. Kelihatannya gampang tuh memilih doang ya. Ya memilih sambil merem juga milih ya. Nah, tapi hati-hati, ada jebakan-jebakan soal. Ini ada ujiannya. Di hari keberapa nanti ujian? Habib Muhammad, Kiai Asep, rencananya 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. 2 hari atau 1 hari ujian? Karena ada banyak materi. 1 hari, 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan ujian. Ini masuk ujian semua. Insya Allah. Baik. Baik ya ikhwan, kita mau masuk waktu asar. Kita cukupkan sampai di berikutnya halaman 23. Qala al-Khatib Syarbini, saudara, tadi sudah kita katakan, saudara. Qala al-Khatib Syarbini, tambi afhama kalamu annahu la yaqa talaqu bin niyatin min ghairi lafzin wa huwa kadzalik wala bitahrik lisanihi bi kalimati talaq idza lam yarfa sautahu biqadarin ma yusma'u nafsahu ma'a itidali sam'i wa adamil mani' li'anna hadza laisa bikalamin. Nah, kira-kira jelas gak? Ini penjelasan yang barusan tuh. Nah, saya sudah jelaskan tadi ini. Jadi Khatib Syarbini menjelaskan sekali lagi bahwa niat talak itu saudara nggak cukup hanya dengan niat saja, tapi harus dilafazkan. Dan lafaz itu syaratnya kadarnya terdengar oleh orang yang mengucapkannya selama dia muqtadirus sama. Kecuali kalau dia tuli, memang telinganya nggak dengar. Atau kecuali kalau memang ada sesuatu yang menutup telinganya, itu persoalan lain. Tapi selama muqtadirus sama, dia bisa mendengar secara normal, kalimat yang diucapkannya harus terdengar. Baru jatuh dia punya talaknya, saudara. Nah terakhir, untuk hari ini. Bai'us sil'ati bi alfin fi baladin, nuqudun la ghaliba fiha, wa kullun minal ba'i wal mushtari, pakai waw, nambah wal mushtari, waw, nawa naw'an muayyanan la yasih. Nah ini menarik. Kalau ada orang saudara jual beli, saudara jual beli satu barang dengan harga 1.000 di suatu negeri, saudara. Ini Anda beli 1.000. Kalau di Indonesia kita beli barang, nih bang saya beli ya 1.000, saya terima, sah. Nah, kenapa? Karena yang berlaku di Indonesia kalau dibilang 1.000 maksudnya 1.000 apa? Rupiah. Nah 1.000 rupiah orang pahamnya, si penjual pahamnya 1.000 rupiah, si pembeli juga pahamnya 1.000 rupiah. Pemahamannya sama, nggak ada masalah.
Tapi ini fi baladin, kejadiannya di satu negeri, nuqudun, yang ada beberapa jenis mata uang, la ghaliba fiha, dan gak ada yang dominan. Jadi satu kota atau satu negeri, di situ pakai dolar juga, pakai euro juga, dan itu udah umum, saudara. Atau di daerah-daerah wisata, nah, di Indonesia ini daerah wisata, kayak Bali, NTB, saudara, daerah wisata. Nah, di situ tuh macam-macam uang beredar. Ada orang belanja di warung pakai dolar, ada yang pakai real, saudara, ada yang pakai rupiah. Nah, karena ini dan itu nggak ada yang golib, umpamanya tidak ada yang golib, saking banyaknya wisatawan. Nah, kalau kita beli di situ, ini saya beli 1.000, saudara. Si pembeli maksudnya, saudara, 1.000 dolar. Atau si pembeli maksudnya 1.000 ringgit. Sementara si penjual pahamnya 1.000 dolar. Nggak sah dia punya jual belinya, saudara. Karena masing-masing punya niat beda. Yang satu punya niat apa? 1.000-nya 1.000 ringgit. Yang satu punya niat 1.000-nya 1.000 dolar. Berbeda. Tidak sah. Kira-kira jelas gak? Nah, tapi kalau di daerah yang ada uang, mata uang yang memang dominan, seperti kita di sini ya dominan rupiah, semua pakai rupiah, saudara. Nah, kalau sudah dominan rupiah, kita sebut 1.000, walaupun nggak sebut rupiah, sudah sah, walaupun tidak sebut rupiah. Tapi kalau yang tidak dominan, harus disebut umlahnya, umlah mana. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan niat, ya kawan. Ini kan niat-niat yang dia niatkan di hati, hatinya niatnya dolar, tapi yang diucapkannya 1.000. Ada talafuz 1.000, tapi niatnya saudara dolar. Yang satu ada ucapan, saya terima 1.000, tapi maksudnya 1.000 ringgit. Berbeda, saudara. Nah, maka tidak sah. Niatnya nggak sah. Jual belinya juga tidak sah. Nah, jadi niat untuk sah itu ada syarat-syaratnya lagi yang harus dipenuhi. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Sampai halaman 23. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini. Alhamdulillah, ya ahlan wa sahlan bi daifinal karim Habib Muhsin